Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami tim EduTech Madrasah dalam kesempatan versi pelatihan jarak jauh. Oke. Di sini kami akan mengulas sedikit tentang Microsoft Teams for Education. Apa itu Microsoft Teams? Ya, mungkin ini hanya sekedar video pengenalan saja, video pengenalan pembuka tentang Microsoft Teams for Education. Oke, next. Microsoft Teams. Apa yang bisa dilakukan oleh Microsoft Teams? Ya. Pertama, meeting. Oke, meeting. Sebentar. Meeting, chat, ya. Call, file, apps, global. Ya, ini yang disodorkan oleh Microsoft Teams. Dan tentunya banyak lagi yang bisa dimanfaatkan di Microsoft Teams, berkolaborasi, percakapan, chat, dan sebagainya lah ya. Next. Nah, Microsoft Teams for Education itu bisa 250 orang untuk di meeting. Kita membahas meeting ya, ini meeting. Saya tidak akan lebih detail tentang chat dan sebagainya. Nanti kita dibahas di video-video materi selanjutnya. Ini hanya sekedar pengenalan saja. Oke. Ketika kita melakukan sebuah meeting dengan Microsoft Teams, itu bisa 250 orang peserta bisa online meeting sekaligus. Lalu hasil dari meeting itu bisa direkam di cloud, ya. Dan ketika kita menggunakan video conference dalam bentuk live event, itu bisa sampai 10.000 peserta yang bisa hadir, ya, untuk online. Seperti tadi, seperti kita melakukan pembukaan tempo hari ya, semalam. Kita melakukan itu dengan sistem dial-in voice conferencing gitu ya. Nah, itu bisa 10.000 orang bisa bergabung di situ. Nah, ini siapa saja bisa menjadi host di dalam tim meeting secara gratis. Edukator, staff, bahkan pelajar pun bisa menjadi host di tim meeting ini. Next. Nah, di tim Microsoft Teams ini bisa dibuka, bisa diakses ya dengan aplikasi desktop baik berbasis Windows ataupun berbasis Linux, bahkan di OS X ya, di OS X, OS ya, OS Mac OS ya, di Mac OS pun bisa diakses. Selanjutnya di tablet bisa diakses pula, lalu di phone seperti Bapak Ibu kebanyakan menggunakan phone, ini juga bisa diakses di situ. Ataupun kita tidak harus menginstal sama sekali aplikasi Microsoft Teams ini, kita bisa buka langsung di browser. Dan tentunya dengan browser yang mendukung ya, dengan browser yang mendukung dan browser yang terupdate, baik itu Edge, Chrome, Safari dan sebagainya. Lalu ketika di desktop ada beberapa sistem yang dibutuhkan sebetulnya, nanti kita bahas ya. Next. Nah, ini ketika kita menginstal di desktop, itu di Windows 64 bit bisa, di Windows 32 bit bisa, Mac OS, Linux, Debian 64 bit. Kalau di Linux itu hanya bisa diinstal di spek yang 64 bit. Kalau di Windows masih bisa 32 bit. Di mobile bisa iOS ataupun Android. Kalau web ini sebetulnya selain yang 4 ini pun bisa diakses. Opera dan sebagainya ini masih bisa diakses.
Begitu. Next. Oke. Microsoft Teams. 250 ini bisa videonya on dan juga speakernya on dan bisa di mute semuanya oleh presenter atau produser yang membuat meeting itu bisa di mute secara all ataupun satu-satu di mute. Efektifnya mute secara all biar tenang, itu bisa di mute yang 250 peserta ini ketika melakukan meeting ya dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, hebatnya lagi di meeting Microsoft Teams ini itu video langsung tersimpan. Di mana tersimpannya? Yaitu di Microsoft Stream. Microsoft Stream. Dan hebatnya lagi, Microsoft Stream ini tidak bisa diakses di luar organisasi Office 365-nya. Kita menggunakan edtext.sca.id, maka di luar itu tidak akan bisa mengakses video ini. Hanya orang yang memiliki akun itulah yang bisa mengakses hasil record dari Teams kita. Ya. Dan ini sifatnya stream ini free for education dan bisa upload sampai 5.000 video. 500.000 maaf, 500.000 total video yang bisa kita upload di stream ini. Dan bisa 50 GB per video. Ya. 50 GB per video. Itu bisa kita bayangkan. Oke. Itu mungkin sekelumit apa ya? Aplikasi atau fasilitas dasar dari Microsoft Teams yang bisa kita manfaatkan. Ini baru Meet saja. Nanti kita bahas chat, file, global apps dan sebagainya. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Ini sebagai gambaran saja dan perlu dipahami bahwa di Microsoft Teams ini bisa dibuka seperti ini. Nah, saya jelaskan tadi sedikit di desktop, terutama yang di Windows. Sistemnya itu minimal .NET framework-nya itu 4, sekian ke atas ya. Di bawah itu agak mungkin suka error. Jadi kalau yang install di desktop dicek framework-nya, kalau masih di bawah 4 tolong di install dulu framework-nya yang 4, sekian ke atas gitu ya. Baik, mungkin itu saja sebagai pengenalan. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Baik, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.